Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, pada waktu siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa thalabul ilmi meskipun dengan keadaan Covid ya. Ini tidak menghalangi kita untuk thalabul ilmi, khususnya dalam kajian Islam yang seperti yang kita laksanakan di setiap hari Jumat. Kedua kalinya salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah, dan semoga kita menjadi golongan yang mendapat syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang baik hari ini, kita akan membahas tentang sholat duha ya. Kita akan bahas satu-satu tentang pengertiannya sholat duha, apa dalilnya yang mana, dan sampai nanti manfaatnya apa saja. Pertama adalah pengertian sholat duha. Sholat duha itu adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terbukti ya, beliau Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan sholat duha sesuai dengan yang hadis yang diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bunyinya adalah karena Rasulullah SAW yusolli duha arba'an wa yazidu ma yasha'ullah. Artinya Rasulullah SAW sholat duha sebanyak 4 rakaat, kadang beliau menambah sesuai dengan keinginannya. Ini membuktikan bahwa sholat duha adalah dianjurkan di agama Islam, di agama kita itu agama Islam. Yang kedua, tentang waktu sholat duha. Waktu sholat duha yaitu ketika terbitnya matahari, mulai terbitnya matahari sampai nanti waktu zuhur, tepatnya terbitnya matahari sesudah 20 menit sesudah terbitnya matahari sampai nanti 15 menit sebelum menjelang waktu sholat zuhur. Itu waktu sholat duha. Waktu sekarang ini sholat duha sudah bisa dimulai, kalau saat ini sudah dimulai pukul setengah 6 itu kalian sudah boleh sholat duha karena matahari sudah terbit dan sudah menambah 7 hasta. Kalau saat ini ya waktunya seperti itu, tapi kalau nanti ini tidak bisa dikatakan jam berapa karena waktu itu tidak bisa diprediksi dengan jam. Jadi ketika kita bisa melihatnya, mungkin kalian bisa melihatnya dari kalender yang di situ ada waktu untuk sholat. Di situ di kalender itu biasanya ada jadwal sholat, itu kalian bisa lihat. Jadi tidak bisa dipastikan atau tidak bisa dipatokan untuk jam. Itu untuk waktunya. Sekarang kalau untuk niatnya sholat duha, saya yakin kalian sudah tahu semuanya, yaitu usolli sholat duha rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan suratnya tidak harus wadduha atau wasyamsi. Suratnya apa saja yang kalian hafal, apa saja yang kalian bisa, itu boleh digunakan untuk surat sholat, untuk surat pendek yang kalian baca setelah Fatihah. Yang kedua, manfaat sholat duha. Manfaat sholat duha banyak sekali. Di antaranya adalah untuk menjemput rizki. Rizki itu tidak hanya materi ya. Rizki itu bisa kemudahan kalian memahami pelajaran itu juga rizki, kesehatan pun juga rizki. Apalagi sekarang ini itu zamannya masa-masa Covid ya, Corona. Kita harus ikhtiarnya ekstra, baik ikhtiar lahir maupun batin. Tidak lupa, tidak menutup kemungkinan, dan juga harus kita laksanakan juga ikhtiar secara batin, yaitu melaksanakan sholat duha. Di situ kita berdoa supaya kita mendapat kesehatan, supaya kita dijauhkan dari wabah yang sangat mematikan ini. Manfaat yang kedua tadi saya katakan memudahkan untuk memahami pelajaran. Kalian masih pelajar, sebaiknya seyogyanya rutinkan, istiqomahkan untuk sholat duha ya. Karena waktu kalian masih panjang dan juga kalian masih masa-masanya untuk
mencari pengalaman yang sangat banyak sekali, mencari pengetahuan yang sangat banyak sekali. Di situ minta, ketika sholat duha kita minta, kita berdoa untuk agar dimudahkan dalam memahami pelajaran ataupun dalam thalabul ilmi dalam segi ilmu apapun, entah itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, karena kedua-duanya sangat berdampingan antara ilmu pengetahuan sama ilmu agama. Sholat duha itu tidak ada alasan untuk meninggalkan. Ketika kalian pagi sebelum berangkat sekolah, saya yakin kalian berangkatnya mungkin jam 6. Sebelum berangkat silahkan sholat duha dulu di rumah, meskipun cuma 2 rakaat. Ya, kalau nanti bisa kalian laksanakan di sekolahan, ya ketika nyampe sekolahan langsung mampir di musola untuk melaksanakan sholat duha. Itu yang ya itu tadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat duha. Jadi sholat duha itu sangat penting sekali. Bahkan kalau sudah nanti kita istiqomah untuk sholat duha, kita meninggalkan, kita lupa belum sholat duha, rasanya ada yang kekurangan, ya, ada yang ketinggalan, ada yang nggak pas, karena kita sudah rutin dan kita meninggalkan 1 kali sholat duha. Jadi ketika sudah istiqomah, kita seakan-akan sholat duha itu merupakan kewajiban, merupakan keharusan yang harus kita lakukan di setiap hari, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ini ada materinya yang akan diberikan oleh OSIS, ya, oleh OSIS sekbidnya keimanan. Kalian bahas, kalian pelajari, ya, bersama-sama. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bersama. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.